Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 15 bulan September tahun 2020. Di sini tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolay yang di belakang gubuk Alay ya. Ini gubuk Alay. Usianya yaitu saat ini CMK Lolay ini usianya 7 hari setelah tanam ya. Nah di sini 7 hari setelah tanam Alay melakukan pemupukan yang pertama kalinya. Jadi pemupukan yang pertama kalinya di sini seperti yang kemarin ya, Alay menggunakan pupuk NPK Mutiara. Di sini pupuk NPK Mutiaranya dilarutkan sama Mas Kamit-Kamit. Halo Mas. Halo. Nah di sini dalam satu drum 200 liter air ini dikasih pupuk mutiaranya yaitu 2,5 kg, lalu dicampuri Anfus ya, atau Agen Hayati. Ini Anfus yang udah dibuka ini ya, kemasan dalamnya seperti ini. Dikasih Anfus 1 bungkus, lalu diaduk rata ya. Nah kita aduk seperti itu bos ya. Dan kalau air ini yang Alay gunakan air dari tower. Nah setelah tercampur rata ini nanti bos, kita kocorkan per batang 150 sampai 200 ml menggunakan jiligen kocor ya, seperti itu. Nah ini udah penuh, buang aja mas, nggak apa mas. Nah di sana stop kerannya ada Mas Riswanto mematikan stop keran. Alay ulangin lagi bos ya. Di sini usia tanaman CMK Lolay di belakang gubuk Alay ini usianya yaitu 7 hari setelah tanam. Dan di sini Alay melakukan pemupukan pertama kalinya di sini menggunakan dalam satu drum 200 liter air ini menggunakan pupuk NPK Mutiaranya yaitu 2,5 kg ya. Lalu ditambahin Agen Hayati yaitu Anfus di sini. Boleh menggunakan Anfus, boleh menggunakan Trikoge, terserah mau menggunakan merek dagang apa, yang penting dikasih Agen Hayati ya untuk pencegahan penyakit. Terus kalau Anda ada tambahan POC boleh juga ditambahkan POC ya, mikroba seperti M4, nggak apa-apa, lebih banyak Agen Hayati lebih bagus. Di sebelah sana itu ada POC juga ya, tetap Alay kasih 1 liter karena di sini Alay orang kaya bos, punya banyak Agen Hayati. Jadi Alay tambahin Agen Hayati biar banyak gitu bos ya. Kalau itu berbentuk mikroba ya, itu mikroba. Kalau ini berbentuk spora, jadi beda antara Agen Hayati mikroba dan spora itu. Makanya di sini Alay melakukan pengocoran yang pertama agar tidak mudah terserang penyakit. Alay kuati penggunaan Agen Hayati. Dan kalau mau menambahkan gula pasir juga boleh bos, itu untuk mempercepat perkembangan Agen Hayatinya ya. Nah nanti kita kocorkan per batang 150 sampai 200 ml. Dan di sini Alay kedatangan tamu kayaknya ini. Halo mas. Halo. Dari mana mas? Dari Gedung Haji Baru. Oh ini namanya siapa? Bayu. Oh Bayu. Oh salam kenal mas. Enggak sengaja bos, Alay baru bikin konten, beliau datang kemari dan Alay juga belum nyapa, barusan menyapa. Namanya Bos Bayu tadi katanya. Gimana nih? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bos ya. Kita lihat, tunjukin tanaman yang sebelah sana. Kalau ini tanaman ini barusan 3 hari setelah tanam kalau ini bos ya. Ini di bawah apa namanya greenhouse. Sayang ada lahan kalau nggak ditanami, jadi Alay tanami di sini. Terus kita bisa lihat yang CMK Lolay ini usia 7 hari setelah tanam ya. Jadi ini batas bos ya, ini batas, ke sini tanah Alay, terus ke sini tanah beliau ini ya. Ada batasnya ini patok gitu ya. Makanya bagian sini tidak ditanami karena bukan punya Alay ya. Nah, di sini bisa Anda lihat
usianya yaitu 7 hari setelah tanam. Ale melakukan pemupukan pertama dan alhamdulillah mulai hidup ya. Nih ya, alhamdulillah sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru ya. Terus sebelah sini juga tuh, tunasnya baru bos ya, kelihatan daun mudanya gitu loh bos ya. Dan di sini belum Ale melakukan penyemprotan, mungkin Ale melakukan penyemprotan nanti sore, tetap Ale akan dokumentasikan ya. Nah di sini bos itu dimasukkan ke dalam ember karena ini tadi airnya terlalu penuh ya, jadi mau melakukan pengadukan takut tumpah-tumpah karena di sini ada agen hayatinya. Kalau sampai ada yang tumpah kayaknya sangat disayangkan gitu bos ya. Nah ini tumpah-tumpah nih. Di sini ada yang bocor, kemarin sempat dikasih lubang untuk pengikatan selang untuk apa? Untuk mengalirkan air di situ. Nah ini langsung diaduk bos ya, bos ya. Setelah kita melakukan pengadukan, baru kita masukkan ke dalam jiligen kocor dan langsung kita kocorkan per batang 150 sampai 200 ml. Nah ini kocor per batang 150 sampai 200 ml bos ya. Dan ini alat kocornya, tempat Ale tersedia. Jika Anda minat silahkan WA ke 085383723780. Nah seperti itu ya. Dan kemarin ada yang tanya gunanya bambu ini apa gitu ya. Nah gunanya bambu ini bos, ini kan musimnya kemarau daerah Ale. Jadi ini bambu ini gunanya untuk mengantisipasi matinya karena uap panas mulsa ya. Jadi dari segala perang blombong ini, pengaman itu udah dari menggunakan paralon. Kalau paralon biayanya lebih bengkak bos ya. Paralon, daun-daunan, pipet dan lain sebagainya itu udah Ale pernah gunakan. Yang paling bisa membantu dan dingin ya menggunakan bambu ini. Selain dia menahan uap panas dari mulsa, itu juga kita bisa mengantisipasi serangan hama yaitu seperti jangkrik, belalang dan lain sebagainya ya. Nanti ini diambil bos ketika usianya 10 sampai 15 hari udah hidup seperti ini, bisa kita lakukan pengambilan, kita simpan untuk tanaman di tahun berikutnya gitu bos ya. Jelas ya. Dan di sini kenapa Ale menggunakan plastik mulsa yang hitam perak ini, karena ini bisa untuk 3 sampai 4 kali tanam. Kalau menggunakan mulsa yang grengzeng, apa itu yang seperti kaca itu ya, itu biasanya hanya untuk 1 musim bos. Itu dingin, sebenarnya dingin, untuk tanaman tidak masalah. Tidak ada yang namanya kepanasan karena uap mulsa, enggak kalau menggunakan itu. Cuman Ale sayangkan harganya lebih mahal, itu cuman hanya 1 kali pakai. Kalau ini kan bisa untuk 3 sampai 4 kali tanam, jadi kita bisa menghemat biaya ke depannya gitu bos ya. Mudah-mudahan paham lah bos, intinya dari petani nek iso ngirit ngono lho bos ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Nah ini jiligen kocornya bos tersedia di sini, warna putihnya tinggal 1 ya. Kalau biru ada banyak, terus kalau hitam juga masih ada banyak ya jiligennya. Di sini stiknya, selangnya. Kalau selang di sini udah ada semua bos ya di sini. Nih. Tuh ya. Oke, yuk sip, bye.